Shalom, shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih, selamat pagi, selamat kita kembali pagi hari ini bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat merasakan hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup yang Kau berikan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu beribadah mempermuliakan Engkau. Layakkan kami, Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua, Tuhan. Dengan malaikat-Mu dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan bis setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat, pikiran membara seadanya, setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Ura dalam sakra dalam mesih. Ambil alih ibadah kami hari ini, Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, mari kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia buat kasih anugerahnya bagi kehidupan saya dan saudara. Kita angkat pujian kita yang pertama. Semoga kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Kita memohon baiknya Tuhan. Kita bersyukur memuliakan Dia. Haleluya. Amin. Kebaikan
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Mari kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelakarannya, dengan hati bersuka-cita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin, puji Tuhan. Hari kita mau bersyukur, kita memuliakan Dia, masuk hadirat-Nya, mempermuliakan nama Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan anugerah Tuhan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian kita yang kedua. Amin, haleluya. Mari kita memasuki firman-Nya dengan pujian kita kepada Tuhan menuju firman-Nya. Amin, haleluya. Firman-Nya dengan hati bersungguh, amat
Tuhan diawali dengan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan diawali, sebab Tuhan diawali dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pujian saya tibakan sampai di sini dan mari kita masuk dalam acara selanjutnya untuk memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa memberi dengan tulus kepada Tuhan, dengan sukacita, supaya apa yang kita berikan Tuhan memberkati dan berguna untuk kelebaran kerajaan Allah. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Amin, haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut berapa jumlah, tetapi dari hati kita, ketulusan kita untuk memberi. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, Jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. datang ke hadirat-Mu, Menyatakan rasa syukur menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. atas segala berkat-Mu. Haleluya. Tidak dengan tangan hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari kita katakan Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. amin, amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita yang memberi dengan sukacita dan tulus hati. Untuk itu kita akan kembali pujian ini. Haleluya, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. mari kita katakan Segalanya yang ku miliki, semuanya
kemerdekaan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa. Pujian kami boleh naik menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mengulurkan tangan kami, memberikan persembahan kami untuk kelebaran kerajaan Allah. Bahkan anak-anak yang akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Mari Bapa, kuduskan hati kami, tangan-tangan kami yang terulur sehingga boleh memberi dengan tulus hati, dengan sukacita Tuhan. Sehingga apa yang kami beri Tuhan itu berguna untuk kelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu dalam usaha, pekerjaan yang berbeda-beda, Tuhan memberkati. Dalam pelayanan hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati. Sehingga dengan berkat yang ada biar kami pakai selalu untuk hidup kami, bahkan untuk kelebaran kerajaan Tuhan, untuk memuliakan Engkau lewat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap roh yang jahat, roh yang lain yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu sukacita ketulusan kami memberikan kepadamu, kami sehati katakan hancurkan bukan kuasa pekerjaan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan untuk keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kepada perkara mesikara lawan perkara menikah. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan korban kami, beri yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memberikan korban kita angkat satu pujian. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mau sedang dengan firman Tuhan. Firman-Nya akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman-Nya akan menjadi petunjuk buat hidup kita, menjadi bekal-bekal buat rohani kita sebagai yang kasih dalam Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita supaya benar-benar kita bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan benar-benar menjadi bahagian kehidupan kita. Haleluya. Kita mendatang kehadiran Tuhan. Berdoa yang merindukan air, merindukan sungai. Begitulah kehidupan kita merindukan Tuhan. Memberkati kita dengan firman-Nya. Mari jemaat kita makin berdiri, kita angkat pujian. Berbiru serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin Bapa. Kaulah Tuhan Allah, hariku ku rindu menyembah. Kita ulang pujian ini seperti lusa. Amin, haleluya. Seperti lusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan Allah, hariku ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisai, Engkau kekuatan
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hidup kita. Dia berarti, dia segalanya bagi hidup kita. Dia adalah firman yang hidup, yang siap memberkati kehidupan kita saat ini. Mari kita angkat kembali pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan, hariku ku rindu bergerak. Mari kita katakan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, dengan hormat di bawah Sungguh benar Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Karena tanpa Engkau dalam kehidupan kami, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk diisi oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau layakkan suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan akan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, yang senantiasa memampukan akan kehidupan kami Bapa. Engkau buka hati pikiran pendengaran kami Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik. Dan firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau layakkan suci kuduskan kehidupannya Tuhan, sehingga dia layak Tuhan untuk menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Berikan urapan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, penyingkapan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu mengandung kuasa yang akan merestorasi kehidupan kami yang hadir pada saat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Manakala kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, ada kuasa kegelapan ini setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seada-adanya, roh yang tidak sungguh-sungguh, roh pikiran mengembara, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, roh
mengantuk. Saat ini kami sepakat, kami patahkan pola, kami tengking, kami hancurkan itu. Dia tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kelapan ini setan kau penuh. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hirakan alawan rai sikiri dimini sikarana lawan rai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, sekaligus belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Firman yang tidak berubah. Antara yang mencerahkan kepada Allah. Firman Tuhan tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, saudara. Shalom Elohim. Kita bersyukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kita sehingga hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai gembala, saya ucapkan selamat buat anak Yonatan yang tanggal 6 Februari 2021 genap 1 tahun. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, anak daripada Pak Nathanael dan Ibu Indri. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal 15. Dalam Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6. Walaupun saudara saya menyentil satu pasal sampai ayat yang ke-21, tapi kita baca saja 6 ayat. Kejadian 15 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Saya rindu untuk kita bergantian membaca ayat ini supaya saudara semua memberikan respek pada waktu membaca firman Allah, apalagi melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kejadian 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya baca ayat yang pertama, ayat ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara akan membaca ayat yang kedua, ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Abram keluar dari Ur Kasdim, itu adalah perintah Tuhan. Ur Kasdim atau Mesopotamia yang sekarang Iran. Dan saudara, Abram pada waktu keluar, dia hanya mendengarkan perintah Tuhan untuk dia harus pergi ke sebuah negeri, ke tanah perjanjian yang sangat diberkati oleh Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan
menyampaikan bahwa janjinya pasti akan digenapi oleh Abraham. Arti kata Abraham dalam bahasa Inggris artinya Bapa mulia. Dan itu benar-benar saudara identik dengan kehidupan dari seorang Abraham. Dia seorang kaya di Ur Kasdim. Orang yang paling kaya pada masa itu saudara adalah Abraham. Dan Anda bisa bayangkan Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri yang belum pernah dia pergi. Ke negeri yang belum pernah dia lihat, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka Abraham melakukan hal itu. Di tengah-tengah perjalanan itu, saudara, ada rasa takut yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia mendapatkan perintah itu waktu dia berumur 75 tahun. 10 tahun kemudian waktu dia berumur 85, mulai ada keraguan, mulai ada ketakutan terjadi dalam hidupnya. Sehingga saudara tidak sengaja, bukan hal sebuah kebetulan, Tuhan menyatakan sebuah penglihatan. Penglihatan yang dimaksudkan artinya Tuhan menyatakan eksistensinya, keberadaannya bagi kehidupan seorang Abraham. Betapa pentingnya Abraham di mata Allah yang hidup pada saat itu. Sehingga Tuhan menyatakan sebuah penglihatan bagi Abraham. Tuhan tahu apa yang dia alami. Dan Tuhan berkata dalam ayat pertama, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dua hal penting Tuhan nyatakan kepada Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Terjadi perbincangan antara Allah dan Abraham. Dan final percakapan itu ditutup dalam ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema khotbah, menghancurkan ketakutan. Siapapun kita, saudara, pasti punya rasa takut. Bohong kalau manusia nggak punya rasa takut, siapapun dia. Tapi saudara, Tuhan mau ketakutan itu tidak mempengaruhi hidup kita. Sebab ketakutan itu adalah sebuah momok yang sangat merugikan kehidupan rohani orang percaya. Di hari-hari yang terakhir ini, kondisi yang tidak menentu, begitu banyak orang diliputi dengan ketakutan. Saya lihat perbincangan di sebuah grup. Mereka katakan, saudara, susah daerah itu. Kalau ada tim lagi turun yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP, dan kemudian Satgas, mereka pakai masker. Tapi kalau pergi lagi timnya, dia buka lagi maskernya. Nanti kalau kena COVID, dia sembunyi. Kalau OTG nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bergejala, mau tidak mau dia harus menyerah dan pergi ke rumah sakit. Begitu banyak statement hoax yang sekarang menyebar. Dikatakan banyak orang yang di-COVID-kan. Saya mau katakan sebagai gembala sidang, Anda tidak percaya, Anda tidak boleh percaya perkataan hoax seperti demikian. COVID ini ada. Dan itu kenyataan yang real. Anda bisa bayangkan ada 2 juta orang manusia dari 180 negara yang terpapar, yang sudah meninggal. Dia melebihi daripada saudara orang yang mati di Perang Dunia Kedua. Kalau orang mati di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama menggunakan senjata.
dan dilihat kematiannya. Ditahu musuh. Kalau ada musuh yang harus dilawan. Tapi COVID ini adalah sebuah makhluk hidup yang sangat kecil, mikro. Dia hanya 0,2. Tapi saudara, kalau dia menyerang itu sangat mematikan. Kemarin WHO sudah mengeluarkan sebuah statement bahwa di Afrika Selatan itu ada varian baru yang beda dengan yang ada di Inggris. Saya mau katakan hari-hari yang terakhir ini, saudara, dalam materai yang keempat Tuhan mengizinkan bala sampar itu terjadi. Coba lihat waktu Tuhan di Mesir, Tuhan nyatakan kepada orang-orang Mesir. Para petunung-petunung itu coba saudara menyaingi apa yang sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Nabi Musa. Tapi mereka nggak bisa. Saya mau katakan COVID ini tidak bisa dilawan dengan kepintaran, kemampuan, dan semua hal yang dimiliki manusia. Tapi COVID-19 ini hanya bisa dilawan dengan menghadirkan Tuhan. 10 tahun perjalanan itu membuat Abraham menjadi takut. Pasti dia berpikir dengan logikanya, saya sudah tinggalkan kampungku, negeriku, Mesopotamia, Ur-Kasdim. Saya sudah tinggalkan kekayaan di sana dan pergi kepada satu negeri yang belum aku ketahui. Anda bisa bayangkan Tuhan menyampaikan pada waktu umur 75 tahun kepada Abraham bahwa keturunanmu akan bagaikan pasir yang ada di laut, di tepi laut. 10 tahun itu saudara, Abraham renungkan, kapan Tuhan? Kapan ini terjadi Tuhan? Sehingga dua hal yang menjadi ketakutan yang dialami oleh Abraham. Yang pertama saudara, dia takut tentang keturunan. Yang kedua saudara, dia takut dengan negeri yang Tuhan janjikan. Apakah negeri itu bagus? Apakah negeri itu aman untuk dia dan anak-anaknya ke depan? Coba kita renungkan saudara. Kita rata-rata orang pendatang di Surakarta ini. Kalau saya menelusuri bagaimana titik awal PT Inco masuk ekspansi di daerah ini, itu sangat sulit. Bagaimana Pak Usu, salah satu perintis untuk daerah tambang ini, saudara, dia sangat merasakan betapa menderitanya saudara. Harus pakai helikopter. Kemudian dulu jalan saudara harus melalui laut dari Palopo tembus Malili. Kemudian Malili ini saudara harus jalan lagi sampai ke daerah ini. Tapi saya percaya kalau sekarang PT Vale di tahun 2021 ini bisa berdiri, bisa eksis. Itu semua karena jerih payah orang-orang yang pertama melakukan perintisan di daerah ini. Dan saya percaya itu adalah bagian training berkat Tuhan. Kita nggak pernah tahu bahwa ada PT Vale, ada PT Inco di daerah ini. Anda dan saya tidak pernah membayangkan kita Tuhan taruh kita di Surakarta ini. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan hidup saudara dan saya, atau saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming hari ini dimanapun engkau berada, waktu Tuhan taruh hidupmu di satu tempat, maka Tuhan akan menjamin hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-10 Tuhan katakan, jangan kita takut, sebab Dia adalah Allah yang menopang Anda dan saya. Jangan kita takut sebab Tuhan akan memegang hidup Anda dan saya dengan tangan kanannya. Tangan kanan itu berbicara tentang otoritas kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, termasuk bagi hidup saudara dan saya. Jangan pikirkan tentang virus COVID-19 terus. Karena kalau saudara pikirkan terus, saudara akan takut. Jangan pikirkan tentang apa yang akan terjadi.
Karena saya percaya itu akan menimbulkan ketakutan. Tapi yang hari ini Tuhan mau, saudara, Tuhan memberikan sebuah pencerahan kepada kehidupan Abraham. Apa yang mulia itu? Untuk dia paham, dia mengerti bahwa Tuhan hadir bagi hidupnya. Itulah sebabnya ada dua hal yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Abraham. Yang pertama, Tuhan mau berbicara bagi hidupnya bahwa Tuhan jamin masa depannya. Saudara percaya masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan? Anak-anak muda, Anda percaya bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan? Yang sementara menanti jodoh, Anda percaya bahwa jodoh Tuhan berikan? Kok enggak ada aminnya? Berapa yang masih jomblowati dan jomblo? Biasanya Hendra keras sekali aminnya. Tapi saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Masa depan Tuhan jamin. Tuhan mau kasih tahu kepada kehidupan Abraham bahwa keturunan itu Tuhan berikan bagi dia. Ayat yang kedua Tuhan katakan, Abraham menjawab begini. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi sama dengan Raffi Ahmad, ada Tante Mary yang selalu dampingi asistennya. Asisten yang digaji 20 juta. Dan Mary tetap setia sama Raffi Ahmad, katanya. Saudara, Anda bisa bayangkan, orang yang sekaya Abraham gak punya anak, dan dia akan memberikan warisannya itu kepada Eliezer. Eliezer adalah bujangnya. Kalau kata kerennya, sekarang dia asistennya Abraham. Sehingga Abraham tidak malu utarakan itu kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Karena dia sudah umur 85 tahun. Dia bilang, saya sudah mau mati Tuhan. Tapi Tuhan ajak dia keluar. Dan Tuhan memperlihatkan dia bintang. Jika engkau bisa menghitung bintang, maka demikianlah banyak keturunannya. Kalau kita bawa dalam pengertian rohani, bintang ini dikaitkan dengan Wahyu 12 ayat yang pertama. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus bagi kehidupan kita, maka jaminan segala sesuatu janji Allah pasti akan digenapi bagi hidup kita, termasuk saudara keturunan. 25 tahun seperempat abad kemudian, waktu Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah 99 tahun, baru si Sarah itu mengandung. Anda keliling di dunia, mohon maaf, cari wanita perempuan umur 99 tahun dan melahirkan dengan normal, nonsen. Anda tanya kepada dokter spesialis kandungan pun, dia akan katakan itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi karena Tuhan yang sudah berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan, maka Tuhan nyatakan hal itu. Saya mau berikan semangat untuk Pak Berlin, berikan apresiasi karena Pak Berlin saya lihat tetap semangat. Sebagai gembala saya selalu sharing, dan banyak hal yang beliau hadapi, lebih khusus untuk hotel ini. Tapi saya yakin pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Sehingga hari ini kita akan berdoa, terhitung awal Februari, hotel ini sudah dikontrak untuk proyek Riboil PT Val. Dan saya yakin ke depannya Pak Ber, Tuhan akan memberikan lebih. Karena ini adalah titik awal sesuai dengan penglihatan. Orang yang percaya dengan pernyataan Tuhan 1 Korintus 14 ayat 27
maka Tuhan akan memberikan lebih. Dan yang lebih luar biasa, Efesus pasal 3 katakan, apa yang kita doakan Tuhan akan berikan lebih daripada apa yang kita doakan. Saya yakin anak-anak muda juga di sini punya kriteria pendamping hidupnya. Dan saya mau kasih tahu satu ayat yang tadi malam saya baca, itu luar biasa. Walaupun ayat itu selalu kita baca, tapi saya yakin selalu ada rema yang Tuhan berikan. Anak-anak muda yang mencari jodoh, pasti Tuhan berikan jodohnya yang terbaik. Jodoh bisa berasal dari Tuhan, tapi jodoh juga bisa berasal dari Anda. Waktu Anda coba memaksakan jodoh itu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Matius 26. Tapi kalau Anda berserah dan melibatkan Tuhan untuk menyatakan jodoh yang terbaik bagi hidupmu, maka seperti apa yang dikatakan oleh dalam Matius pasal 26, bukan kehendak-Mu yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Jadi kalau sudah ada pacarnya dan memang dia juga di dalam Tuhan, kemudian sudah didoakan sama Tuhan Yesus, Mazmur 105 ayat 4, gak usah lama-lama. Ya. Pernikahan di pandemik ini harus dihadiri oleh 50 orang maksimum, dan tidak ada lagi prasmanan, hanya nasi kotak. Coba. Artinya budgetnya semakin kurang. Coba Anda bisa bayangkan, betul nggak? Gimana Ibu Mince? Coba Anda bisa bayangkan kalau prasmanan Anda undang 1000 orang. Jadi salah-salah itu. Jangan sampai baru satu masuk gelombang, habis itu semua di meja. Dan banyak terjadi demikian. Tapi saya yakin saudara bahwa ini semua ada rencana Tuhan. Saya tidak katakan saudara, oh kita bergembira karena COVID ini, sehingga orang yang mau menikah budgetnya berkurang. Enggak. Tapi semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Itu saya mau tekankan. Tuhan tidak gagal untuk menyatakan masa depan itu bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak gagal bagi kehidupan seorang Abraham dalam umur 85 tahun. Dan coba mengeluh, coba meminta kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini, saudara, Tuhan selalu beracara. Sebab saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah memberikan kita biasa-biasa. Tapi Tuhan selalu memberikan yang the best, yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia. Kejadian pasal yang pertama, ini saya mau jelaskan lebih khusus pada anak-anak muda yang merindukan jodoh. Kejadian pasal yang pertama, saudara. Kejadian pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, definisi ini terus terjadi waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ayat 6 dulu, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dengan segala air untuk memisahkan air dan air dari air. Nah sekarang kita lompat, Tuhan menciptakan manusia. Ini sangat unik sekali. Dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama ayat 26 katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang belaka yang merayap di bumi. Maka Allah, Anda lihat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Tuhan sudah berfirman pada hari yang ke-6, Dia akan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dan Tuhan menyatakan sebuah perkataan jamak lebih dari satu.
Tuhan akan menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya, hari yang ke-6 itu yang diciptakan Tuhan hanya laki-laki. Di mana Tuhan menciptakan perempuan? Padahal Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Inilah perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu diberikan otoritas. Laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu top leader. Laki-laki itu adalah imam dalam sebuah rumah tangga. Sehingga mohon maaf ibu-ibu, kalau ada suaminya juga berikan masukan, monggo didengar. Karena feeling seorang laki-laki itu lebih peka daripada seorang perempuan. Kenapa pada waktu ada sebuah hal kegembiraan atau masalah, perempuan waktu dia menangis, apanya yang dia tutup dengan tangannya? Apanya dia tutup? Mulutnya. Ada yang bisa menjawab, kenapa dia tutup mulutnya? Kenapa dia tidak tutup telinganya, tapi mulutnya yang dia tutup? Dia ingin menyadarkan dirinya bahwa perempuan itu seringkali terlalu banyak ngomong. Secara psikolog, satu hari perempuan itu harus ngomong 5.000 kata. Kalau dia tidak ngomong 5.000 kata, dia bisa stres dan depresi. Ini psikolog saja. Laki-laki waktu dia menangis karena gembira atau sedih, apanya yang dia tutupi dengan tangannya? Matanya. Artinya apa? Laki-laki itu cepat terpengaruh dengan penglihatannya. Kepekaannya waktu melihat itu lebih peka daripada seorang perempuan. Kenapa Tuhan saudara penciptakan pertama kali dulu laki-laki bukan perempuan? Karena dalam Kejadian pasal yang kedua saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia, ini Adam. Manusia tidur nyenyak, ketika ia tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi tidak usah jauh-jauh. Yang cari jodoh, kalau dia perempuan, yakinlah pasti Tuhan akan kirim tulang rusuk yang pas. Karena kalau tulang rusuknya pendek, suaminya seringkali masuk angin. Kalau tulang rusuknya terlalu panjang, seringkali suaminya ditusuk terus. Nah, mencari tulang rusuk yang pas harus ada kerjasama dengan Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan membuat daripada Adam itu tidur. Jadi laki-laki dimanapun kalau itu jodohmu, kata tidur artinya dia tidak berdaya. Kata tidur artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Justru waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya, Tuhan akan mempertemukan kalian dalam sebuah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Percaya saudara bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya bersyukur saya punya istri yang mampu untuk membantu. Apalagi kalau IT begini, dia bilang, ya Nima, ibu gembala YouTuber. Oke lah. Karena dia sangat familiar. Kulihat saudara kalau dia lakukan sesuatu, wah ini cepat. Gak ada yang pernah training dia. Gak ada yang pernah ajar. Tapi saya yakin bahwa ini adalah kondisi yang tepat untuk diperlukan skill yang demikian. Untuk diperlukan sebuah background. Dalam doa keluarga saya sampaikan kemarin bagaimana seorang perempuan janda yang Nabi Elisa katakan, apa yang kamu punya? Dan dia katakan hanya bejana.
Mintalah bejana-bejana yang lain dari tetanggamu. Dan isilah itu dengan minyak yang sedikit yang kau punya. Dan yang luar biasa waktu diisi dengan minyak, saudara, maka selama ada bejana, maka minyak itu akan tetap terus mengalir secara otomatis. Waktu Anda dan saya buka hati kepada Tuhan, maka yakinlah Roh Kudus akan terus bekerja dengan dahsyat luar biasa. Dia akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Apa yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Satu kata kunci hari ini, kasih Tuhan. Abraham waktu mendengar pernyataan Tuhan, Abraham percaya. Seringkali masih ada ketakutan masa depan dalam hidup kita karena kita tidak percaya dengan Tuhan. Bagaimana muka ini Tuhan? Pandemik ini bagaimana? Saudara, yang luar biasa kita di Surabaya. Di tempat-tempat lain banyak orang yang di PHK. Tapi kita di Selaku justru mau banyak penerimaan. Bukan hanya proyek besar Riboin, tapi saudara, PT Global yang akan masuk itu membuat smelter. Ada 123 triliun untuk pembuatan smelter awal. Anda bisa bayangkan. Ada PT Wika yang mengerjakan das. Dan saya percaya itu adalah bagian daripada planning Tuhan. Yang lalunya begitu banyak orang di Surabaya, ini yang keluar ekspansi, cari tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi Anda tahu, dari tempat yang lain itu mereka coba untuk kembali. Karena setelah mereka melihat di tempat lain, mereka berkata, tidak ada tempat yang lebih bagus daripada PT Vale, daripada Selaku. Saya katakan hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh PT Vale dan semua hal yang ada. Tapi saya percaya pergerakan hidup kita dijamin oleh Tuhan hari ini, bahwa Tuhan akan memberikan sebuah masa depan yang penuh harapan bagi hidup kita. Tugas Anda dan saya hari ini percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, percaya pada perkataan Tuhan, maka semua pasti akan Tuhan nyatakan. Yang kedua dan yang terakhir, saudara, Tuhan membuat sebuah perjanjian yang khusus kepada kehidupan Abraham. Kita kembali, saudara, apa yang dilakukan Tuhan menyuruh kepada Abraham di dalam Kejadian 15. Kejadian 15 dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, dan seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Anda lihat, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah, meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, ada sebuah hal yang dilakukan kehidupan daripada orang-orang yang ada pada saat itu, lebih khusus untuk raja-raja. Karena dalam Kejadian pasal 14 diceritakan, saudara, bagaimana Abraham mengalahkan raja-raja yang coba mengganggu daripada kebenarannya Lot. Dan Kejadian 14 dinyatakan juga Abraham bertemu dengan Melkisedek yang merupakan raja daripada Sodom.
Anda bisa bayangkan Raja Sodom itu akan memberikan hal yang terindah bagi kehidupan Abram. Tapi Abram katakan, aku menolak semua hal itu. Aku tidak mau dikatakan, aku kaya karena pemberianmu. Bukankah Abram memerlukan pada saat itu, saudara, akan hal yang dirindukan dalam hidupnya? Tapi Abram belajar bahwa rencana Tuhan itu sangat indah. Dan ternyata Tuhan buat perjanjian khusus kepada Abraham. Nah, orang-orang pada masa itu ada perjanjian khususnya. Terlebih khusus para raja. Kalau mereka akan membuat sebuah perjanjian sumpah, maka mereka akan menyembelih binatang-binatang yang tadi disembelih oleh Abraham, yaitu lembu, kambing dan juga domba, umur 3 tahun, dan dipotong jadi 2. Potongan-potongan binatang yang sudah dipotong itu, maka kedua orang yang berjanji, kedua orang yang bersumpah untuk mengikat janji itu, bergandengan tangan dan kemudian berjalan melewati tumpukan daripada binatang yang sudah dipotong menjadi 2 itu. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu mereka melewati daripada tumpukan potongan binatang yang sudah dipotong itu, maka itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus mereka lakukan. Karena kalau salah satu seorang coba melanggar, maka tubuhnya akan dipotong menjadi 2, sama seperti binatang. Nah, Tuhan waktu memberikan perjanjian khusus kepada Abraham, Tuhan menidurkan Abraham. Dan kemudian Tuhan datang menyatakan gelap gulita yang mengerikan. Artinya Tuhan ingin menghancurkan adat istiadat tradisi yang salah pada saat itu. Tuhan akan menyatakan bahwa Dia menyatakan janji kepada umatnya, lebih khusus kepada Abraham, adalah sebuah perjanjian khusus. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kapankah kita sudah membangun sebuah perjanjian dengan Tuhan? Pada waktu kita membuka hati dan menerima Yesus dalam hidup kita, kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam Yohanes 3:3-5. Maka pematrian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose 3:17, itu akan menjadi langgeng dalam hidup kita sepanjang kita tetap komitmen dengan Tuhan. Kemarin hari Sabtu saya sudah menyampaikan tentang bagaimana Matius pasal 4 ayat 16 sampai ayat 22. 4 murid yang dipanggil pertama kali itu, saudara, bukan kebetulan. Simon Petrus dan Yakobus, saudara, mereka adalah orang bersaudara. Dan Yohanes dan Andreas juga orang bersaudara. Dan waktu Tuhan panggil mereka, mereka pergi. Mereka tidak berkata, Tuhan tunggu, saya mau menjala ikan dulu. Tidak. Tuhan mau hari ini kita juga punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan sudah berikan perjanjiannya bagi Anda dan saya. Anda pulang baca di rumah dalam Injil Markus pasal 15. Peristiwa Yesus disalibkan dan dia harus mati di atas bukit Kalvari itu. Sebelum Yesus mati ada 3 jam, saudara, terjadi kegelapan. Dan kegelapan yang Tuhan turunkan itu, saudara, sama kegelapan yang Tuhan turunkan pada waktu Abraham tidur itu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membuat Abraham tidur? Karena Tuhan ingin mau menyatakan bahwa Dia terlebih dahulu bertanggung jawab tentang perjanjian itu. Saudara bisa bayangkan, kita kembali dalam hukum anugerah dan kebenaran. Dalam Yohanes pertama ayat 17 itu luar biasa. Dikala Anda dan saya tidak setia, Tuhan tetap setia, karena Dia tidak mampu untuk menyangkali dirinya. Berapa banyak kali kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidurkan seorang Abraham. Dan setelah Tuhan menyatakan, saudara, kehadirannya melalui perapian yang menyala itu, Tuhan membangunkan Abraham. Sehingga Abraham melihat, saudara, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Hari ini percaya, saudara, bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dan saya dan percaya, Anda dan saya jangan takut dengan hidup ini. Jalani tetap hidup ini bersama dengan Tuhan.
Pada waktu kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, Tuhan jamin bagian pertama, Dia akan memberikan masa depan. Dan itu kolektif, semua hal yang indah Tuhan akan berikan. Yang kedua, Dia akan membuat perjanjian khusus kepada pribadi Anda dan saya masing-masing. Dan perjanjian khusus itu, saudara, sangat luar biasa. Hari ini adalah hari kasih sayang. Banyak orang katakan, ngapain Anda memperingati hari Valentine, hari kasih sayang? Saudara, kita hanya melihat dari sisi positifnya aja, tidak memutuskan hari ini. Ada juga gereja yang saudara rame-rame pakai baju pink, kemudian buat lavat dan hal yang lain, gak usah. Yang paling penting ini menyadarkan Anda dan saya bahwa kasih sayang Yesus itu sungguh luar biasa. Kasih sayang Yesus itu sangat indah bagi kehidupan kita. 6 jam Dia berada di atas kayu salib. Dia bisa turun 1 jam, 2 jam dari saat Dia bisa turun, mengalahkan prajurit Romawi itu. Tapi apa yang membuat Yesus tetap tersalib selama 6 jam itu? Karena Dia mengasihi Anda dan saya. Lepaskan kasih itu bagi hidup saudara dan saya. Dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tapi Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari saudara, kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita berlutut semua, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Glory Jesus. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Janjimu adalah janji yang murni. Engkau yang berjanji bukan manusia Tuhan, tapi Engkau yang berjanji akan menepati janjimu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah di dalam Engkau, menjadi manusia yang baru, manusia yang diperbarui, manusia yang mengalami kebenaran di tengah peperangan rohani yang Kau izinkan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Allahku, Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembahkan. Ku sembahkan. Buka hatimu sekarang. Ku sembahkan Engkau yang layak untukku. Sekali lagi ku sembahkan, ku sembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kaki diam-Mu. Bukan rohmu dengan roh kami. Bangkitkan karya Roh Kudus mendewasakan murni. Kalau ada taktik kegelapan di setan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan dalam terus keluar. Darah terus berkuasa kelamusi. Ampuni dosa kami. Penuhkan anak-anak dengan Roh Kudus. Kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Nyanyikan dalam roh. Gunakan bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Ya marana, ya marana, urana mana, ya marana, urana mana, ya marana. Ya marana sikrona masa awadalla ya rana mana ya rana urana masa marana ya marana Uranala musikranala ya maranala masakranala ya ranala Uranala masakranala ya maranala masakranala masih Uranala ya maranala masakranala awadala ya ranala masikranala masih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat luar biasa, yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Glory Yesus. Kita menghadapi kehidupan
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanyakah Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Benar Tuhan, sebab Engkau Allah yang menggendong tanganmu Tuhan, tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Angkat tangan saudara di hadapan Allah. Apapun yang menjadi kerinduanmu hari ini, Tuhan mampu berikan yang terbaik bagi hidupku. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah dalam musik ke dalam musik, janjimu seperti fajar di pagi hari yang selalu merekah dalam hidup kami. Engkau yang berjanji bukan manusia, tapi Engkau yang berjanji akan selalu menepati janjimu Tuhan. Hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jahat, setan orang kuat, roh terteriak yang colong bedung kami naik di hadirat Allah. Kami bersatu hati katakan tolong hancurkan. Dia di dalam nama terus keluar darah terus berkuasa. Urah dalam besar dan dalam seri. Kami berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan. GKI yang ada di Surato. Engkau bela pekerjaanmu Bapa. Pertambahkan jiwa baru datang menjelekanmu Tuhan. Jiwa yang sudah malas sudah jatuh, Engkau tarik kembali yang tali kasih-Mu. Lani Engkau sudah berikan Tuhan. Engkau beracara. Sehingga kami rindukan Tuhan di tahun 2021 ini. Kami dapat melanjutkan pembangunan. Meninggikan Engkau Tuhan. Mempermuliakan Engkau. Segala dana yang kami butuhkan Engkau adakan. Sebab kami percaya Engkau akan mengirimkan berkat raja-raja dan bangsa-bangsawan. Sehingga semuanya apa yang kami perlukan, Tuhan akan berikan semua. Terima kasih Bapak, kalau ada iblis setan roh jahat akan roh yang bukan dari Tuhan coba mengganggu pekerjaan-Mu. Kami bersatu hati katakan tolak hancurkan dalam kampus keluar. Darah Tuhan berkuasa. Urah dalam sakra dalam musik. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan hotel ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sebab di hotel ini ada tabut Tuhan. Dan di mana ada tabut Tuhan, di situ ada berkat. Di mana ada tabut Tuhan, di situ ada janji Allah. Di mana ada tabut Tuhan, di situ ada kemenangan. Kami berdoa dalam nama Yesus buat Pak Berlin dan Ibu Marta yang Tuhan Engkau izinkan melalui Hotel Francisco, di mana mereka telah pegang kontrak Tuhan untuk proyek Riboil PT Vale. Hamba berdoa Bapa, Engkau berkati hotel ini Tuhan. Engkau nyatakan atmosfer surgawi di hotel ini. Dari lantai 1, lantai 3, dan semua ruangan dalam nama Yesus dipenuhi dengan atmosfer surgawi. Hamba lepaskan damai sejahtera. Hamba lepaskan sukacita. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa buat saudara-saudara kami akan menginap di hotel ini.
Mereka akan diberikan sebuah pencerahan. Mereka akan diberikan ketenangan. Mereka akan diberikan kenyamanan di hotel ini. Dan mereka menikmati hotel ini Tuhan, karena Engkau, Tuhan Yesus, Engkau beracara. Hamba berdoa karyawan-karyawati. Hamba berdoa buat manajer. Hamba berdoa buat koki daripada hotel ini Tuhan. Berikan mereka semua roh takut akan Tuhan. Untuk security Bapa. Sehingga biarlah mereka bekerja dengan baik. Karena Tuhan yang beracara bagi hidup mereka. Kalau ada iblis setan, roh-roh yang jahat, niat-niat orang yang gak benar dengan hotel ini, akan roh sabotase, setiap roh maut, setiap roh kecelakaan, setiap sakit penyakit, setiap musibah, hamba ikat dalam Roh Kudus, hamba patahkan tolak serangan-serangan orang kuat, roh mantra, roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak. Dalam nama Yesus keluar, darah Tuhan berkuasa. Urah dalam sakran dalam sikonsih. Hotel ini Tuhan dikuduskan untuk Engkau. Namamu dipuji permuliakan Bapa. Dan semua fasilitas yang digunakan oleh saudara-saudara kami yang akan menginap, biarlah di Tuhan berkati. Sehingga biarlah Bapa di sorga, makanan minuman yang mereka makan melalui request Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Sehingga semua mereka menikmati. Karena hotel ini ada tabu Tuhan, ada Yesus yang siap beracara bagi hotel ini. Pak Beri dan Ibu Marta mampukan dalam menangani hotel ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, apa yang mereka perlukan Engkau adakan. Lebih khusus dalam memanage daripada hotel ini, Tuhan campur tangan. Karena Engkau telah berulang kali membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu Pak Berlin, tapi Engkau selalu hadir bagi hidupnya. Semua tantangan yang dihadapi dia bisa menang karena Engkau Tuhan. Engkau pembelanya. Seperti Abraham, Engkau juga akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan daripada Pak Berlin. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah bagi Pak Berlin, Ibu Marta, akan tercurah bagi hotel ini. Ya dalam sikra dalam si. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bella yang ada di Boldoki. Penyertaan Allah terjadi dan biarlah dia mampu bekerja dalam perlindungan kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Evelyn, dan jika Engkau kendaki akan bekerja Tuhan di PT Wika, Engkau beracara bagi hidupnya, berkati masa mudanya, berkati job yang baru, dan kami percaya ini akan terus berkelanjutan karena Yesus dahsyat luar biasa sehingga dia bisa menyelesaikan daripada kuliahnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Rafael Tuhan berkati, masa mudanya Tuhan berkati, dan menjadi kerinduan hamba Allah Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan biarlah Bapa dia bisa melayani Engkau, mempermuliakan Engkau. Dan kasih karunia Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi. Hamba serahkan hotel ini dan keluarga Pak Berlin ke dalam tangan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi hidup mereka Tuhan. Berdoa para tetangga-tetangga yang ada di sekitar hotel, berikan damai sejahtera sukacita. Dan mereka melihat ada Yesus di hotel ini. Karena di tempat ini kami selalu mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa hari ini bagi anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Ibu Fani. Kami berdoa buat Pak Nikolas. Kami berdoa buat Pak Yohanes Semule Tuhan. Yang ada di Toraja. Biarlah Engkau beracara. Atau siapa saja yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Engkau dokter segala dokter. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Kami patahkan tolak segala penyakit apapun bentuknya yang menyerang anak-anak-Mu ini. Yang di dalam Yesus keluar. Darah Kudus berkuasa. Urang dalam segala mesin. Engkau yang melukai Tuhan. Engkau pula membebat. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat kehidupan Yabes Ramah Bella yang ada di Boldoki. Berdoa buat Ibu Anjaya Mujizat Kezia dan Karen yang ada di Makassar. Hamba berdoa Tuhan buat kehidupan Ibu Sefra dan Kendrick yang ada di Mamuju. Biarlah Tuhan Kau lindungi sertai anak-anak-Mu. Sehingga mereka semua berada dalam perlindungan Tuhan. Lebih khusus memuji muliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan. Berkati pekerjaan bisnis mereka. Lebih khusus hidup rohani. Walaupun mereka hanya mengikuti ibadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu tidak terbendung oleh jarak dan waktu. Dan berkat-berkat rohani mengalir bagi keluarga ini. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat GKI Israku dalam pekerjaan mereka. Sebagai karyawan PT Vale, kontraktor instansi pemerintah bidang yang lain Tuhan berkati.
Mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi dan selek grup perguruan tinggi, Tuhan berkati hikmat, akal budi, mereka berhasil. Walaupun mereka mengikuti proses belajar melalui daring, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan daripada PT Vale. Semua kontraktor yang ada ke dalam tangan Tuhan berkati. Nyatakan keamanan kondusif bagi Serak Bulu Timur. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala musibah. Sehingga bila daerah ini semakin diberkati Tuhan, kami bebas memujudakan nama Tuhan. Untuk proyek-proyek besar hamba berdoa. Untuk proyek Riboil, untuk proyek pembangunan smelter dan PT Global. Tuhan beracara campur tangan. Sehingga semuanya proyek ini Tuhan berjalan baik. Dan pembuatan das oleh PT Wika. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji permuliakan. Hamba berdoa saudara-saudara kami sudah terpapar. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Kabupaten Belu Timur, Tuhan beracara yang akan berakhir tanggal 17 Februari. Dan biarlah Bapa, siapapun pemimpin yang Kau tunjuk Tuhan, untuk ke depan yang akan memimpin kabupaten kami sampai 2024. Engkau beracara campur tangan Tuhan. Sehingga keputusan final NK untuk besok hari, tanggal 15 Februari, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada ini setan roh jahat yang coba mengganggu keputusan MK, kami ikat dalam Roh Kudus, kami katakan tolak. Dalam nama terus keluar, darah terus berkuasa. Ura dalam segala mesti. Kami berdoa buat bangsa negara kami, Engkau hadir. Mampukan pemimpin kami, mampukan presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, para lurah, kepala desa, para kepala lingkungan, para kepala dusun, RW dan RT, mampukan mereka semua. Dan hamba berdoa buat vaksin gelombang kedua, 3 dan 4 yang akan disalurkan dalam nama Yesus, berkati. Sehingga semua tersalurkan Tuhan. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Hamba berdoa Satgas COVID-19 dan Tuhan para medis, Engkau selalu hadir bagi hidup mereka, melindungi, menyertai dalam garda depan yang Kau percayakan bagi mereka. TNI dan Polri yang berjaga-jaga bagi negara kami. Dan saudara-saudara kami yang ditimpa musibah, bencana alam, Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak kali yang kami memohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Di tengah-tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan disaksikan Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, pada saat didoakan buat hotel ini dan juga kontrak dan tamu-tamu yang akan nginap, di mana diperlihatkan ada vas bunga. Vas bunga ini bentuknya segi empat, tetapi dia terbuat dari bambu-bambu. Jadi bambunya itu disusun rapi, jadi dia berbentuk seperti kotak. Jadi dia diikat-ikat. Tetapi bunganya ini, karena bunganya ini tinggi, jadi ada 3 buah bunga. Bunganya ini tinggi, dia mirip bunga anggrek karena semua batangnya penuh dengan bunga. Terus kemudian disusun bagaimana caranya supaya bunga ini tetap berdiri dan dia tidak tumbang. Jadi dia berusaha bagaimana caranya supaya bunga itu berdiri dengan rapi. Kemudian pada saat didoakan buat perusahaan yang masuk di Vale ini, di mana diperlihatkan lilin yang agak tidak terlalu besar, agak besar, tetapi lilin ini menyala. Ya, puji Tuhan, untuk hotel ini saya percaya Tuhan akan menyatakan yang terbaik. Nanti bisa selalu sharing dengan Pak Berlin, penataan dan hal-hal yang lain. Dan sebagai gembala saya tetap selalu berada untuk mendoakan supaya planning Tuhan seperti tadi bunga itu dapat tetap terus dinyatakan di hotel ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian juga perusahaan PT Global yang akan membangun smelter 123 triliun. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya, berkatnya, dan juga proyek gas daripada PT Wika. PT Wika ini adalah PT BUMN, ya, plat merah, dan ini adalah salah satu perusahaan bonafit plat merah Indonesia. Dan saya percaya kalau mereka bisa hadir di Belu Timur, lebih khusus untuk area proyek PT Vale, itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa.
Ada yang lain? Oke, bagi jemaat yang lain yang mendapatkan pernyataan Tuhan, saya minta untuk di-share di grup dan saya akan jelaskan apa maksud dan rencana Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya yakin percaya kita sudah berkati lewat ibadah kita pagi hari, dan mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati memberkati ibadah kami hari ini. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, dan tibakan kami dengan selamat seluruh hidup kami hari yang baru. Keluarga kami dimanapun berada, Tuhan tetap sertai, lindungi, berkati. Perlindungan Allah menyertai yang belum datang kepada Engkau, jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.